Cortez ini tuh debut dengan lagu playlist yaitu Go. Selamat lagi di Popcorn. Apa kabar teman semua, dan pastinya Popcorn sudah lama ya tidak tayang lagi di YouTube Janandi, dan kita langsung saja ke berita-berita pop culture yang mungkin kemarin kita lewatkan atau mungkin belum aku sampaikan di segmen Popcorn ini. Yang pertama, di tanggal 1 sampai 3 Agustus kemarin tuh ada KCON LA yang diadakan di Los Angeles gitu ya, di Prudential Center kalau nggak salah. Itu tuh berupa festival K-pop yang dihadiri oleh artis-artis K-pop dan beberapa line up-nya seperti aespa, ada IVE juga, ada All Day Project dan juga ada Meow. Kayak dari mereka itu menampilkan penampilan panggung yang sangat keren gitu. Kayak All Day Project mungkin ini adalah panggung pertama mereka di luar Korea gitu ya, di LA gitu, di USA kayak gitu. Dan penampilan semua artis tuh keren banget gitu. Terus kita punya berita dari CGM48, mereka merilis MV terakhir dari generasi pertama gitu. Karena udah kalau di 48 Thailand itu tuh 6 tahun itu udah habis kontraknya, dan member generasi pertama CGM48 itu udah habis di tahun ini gitu ya. Karena mereka dari tahun 2019 gitu. Nah, judul MV dari songnya adalah Kaze wa Matsu yang merupakan saduran dari lagunya STU48. Ini terhitung dari sekarang pun bahkan CJ48 itu hanya tersisa dari anggota generasi 2, 3 dan juga 4 gitu. Anggota generasi pertamanya sudah graduate semuanya kayak gitu ya. Terus lanjut di tanggal 3 Agustus kita punya festival musik, salah satu festival musik yang besar di Amerika juga, itu di Chicago. Kita punya Lollapalooza gitu ya. Festival mengundang beberapa artis gitu ya, kayak ada Twice, ada Katseye, ada Boy Next Door, ada Kickflip kalau dari K-pop. Terus headline-nya tuh terdiri dari Olivia Rodrigo, Tyler the Creator, terus ada Sabrina Carpenter, dan bahkan Twice juga jadi salah satu line up pengisi headline-nya kayak gitu ya. Terus banyak lagi yang lain gitu ya, kayak ada Gracie Abram dan juga ada Doichi gitu. Panggung ini juga menjadi panggung debut Katseye di Lollapalooza gitu ya, dan juga artis lainnya kayak gitu. Terus lanjut di tanggal 13 Agustus dirilislah single dari AKB48 yang berjudul Oh My Pumpkin. Oh My Pumpkin, ini merupakan single ke-66. Single ini tuh didedikasikan untuk perayaan anniversary AKB48 yang ke-20. Nah, yang bikin menarik dari single ini adalah senbatsunya itu ada 4 orang dari ex-member, dan the OG yang disebut yaitu ada Maeda Tsuko, ada Takashi Minami, ada Sashi Hararino, dan juga ada Kojima Haruna gitu ya. Dan tidak hanya ex-member gitu, ada juga 7 member dari grup overseas atau grup luar negeri gitu ya, sister grup internasional, kayak dari JKT48 ada Sanya Gracia, dari BNK48 ada Hoop, dari CGM48 itu ada Look, dan masih banyak lagi gitu ya, 7 sister group dari luar negeri kayak gitu. Nah, tapi sampai sekarang MV itu belum ada gitu ya. Tolong pihak manajemen AKB tolong berikan kami MV-nya gitu ya, karena kami sudah gak sabar untuk melihat MV dari single ini kayak gitu. Terus lanjut di tanggal 15 Agustus ada rilis lagi nih album ketiga, full album dari Rich Brian, bertajuk Where Is My Head, dimana kepalaku gitu ya. I can't stay for far too long. The little ray of light from the sky is fading by the minute. I can't wait anymore. Berisi tadi 15 tracklist gitu ya. Salah tiganya ada Senja, Butterfly, sama Little Ray of Light gitu. Ini lagu ini keren banget. Salah satu yang aku suka lah lagu ini. Terus di tanggal 16 sampai 17 ada Summer Sonic 2025 gitu ya, yang di mana festival itu diisi beberapa line up K-pop seperti aespa dan Baby Monster, dan juga ada global girl group yaitu Katseye gitu ya, mengisi Summer Sonic 2025 gitu di Tokyo. Sebelum itu ada di Osaka, tapi untuk member Katseye sendiri itu dibatalkan karena 2 member tuh sakit gitu ya, yaitu Manon sama Megan kalau nggak salah yang sakit.
Terus di tanggal 18 Agustus kita punya debut dari next boy group dari Big Hit Entertainment atau Big Hit Music gitu ya, dari Hype, ada Cortis gitu ya. Cortis ini tuh debut dengan lagu playlist yaitu Go. Dan juga main title tracknya adalah What You Want. Kemarin juga dirilis lagu lain-lainnya seperti Jolly, aku lupa, Jolly Ride, terus ada Fashion, satu lagi aku lupa gitu ya. Jadi Cortis ini tuh debut dengan 5 member, ada James yang merupakan salah satu line up dari Trainee A yang gagal debut di tahun 2021 atau 2022 gitu ya. Dan James ini merupakan satu-satunya member Trainee A yang bertahan gitu ya di Big Hit sampai hari ini, dan dia debut menjadi anggota dari Cortis gitu. Tapi tidak perlu khawatir karena member-member lain juga telah menemukan tempatnya, kayak Uchan di All Day Project, kayak Jihoon di TWS, Tuas gitu ya. Terus ada sekarang lagi berlaga di West Planet, ada Leo sama Sangwon, terus ada Yours di Po gitu ya. Dan ada JJ yang menjadi trainee dari SM Entertainment sekarang kayak gitu. Jadi mari kita doakan trainee lainnya tuh supaya debut juga gitu ya. Yang tersisa 3 orang lagi gitu ya. Terus ada Martin. Martin ini merupakan leader dari Cortis ini sendiri gitu ya. Kalau di Big Hit itu kan lumrah ya kalau misalkan leader tuh bukan yang paling tua gitu. Yang paling tuanya tuh ada sendiri tuh ya, si James atau ada Kim Sok Jin, terus ada Yeonjun gitu kan. Nah, si Martin ini tuh udah berbagai banyak macam karya yang telah dia buat, yaitu seperti dia mengaransemen lagu Magnetic-nya Eyelid gitu ya, terus Deja Vu juga TXT, dan si James juga dia bikin koreografi untuk Eyelid yang Magnetic gitu, keren banget. Terus ada Jihoon. Jihoon ini merupakan model ya, model cilik dulunya, banyak tampil di MV sebagai pemotretan dan juga ikut debut di Cortis ini gitu. Terus ada Sanghyun dan juga ada Kyunho sebagai maknanya kayak gitu. Dan menurut aku debut Cortis ini tuh cukup bagi mereka mungkin merupakan 2 hal gitu loh. Pertama tuh lah privilege karena mereka disebut sebagai grup pewaris gitu ya dari BTS dan juga TXT. Terus ada yang bilang ini tuh merupakan tantangan besar ya, karena mereka tuh harus membawa nama BTS dan TXT serta hype yang sangat besar gitu ya. Terus menurut aku mereka ini sangat berbakat semuanya gitu loh. Bisa bikin koreografi, bisa bikin shoot MV, bisa bikin aransemen lagu dan menulis lirik dan masih banyak yang lainnya gitu. Dan aku suka lagu dari Cortis ini karena kayak beda dari K-pop yang lainnya gitu ya, kayak new fresh konsep di K-pop kayak gitu. Terus di tanggal 22, 23, 24 Agustus kemarin tuh ada La 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 Fest. Yang bikin menarik dari La 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 Fest ini adalah ada line up seperti Lani, ada Keshi, terus La La Fest ini merupakan salah satu dari rangkaian turnya dari Yoonkai juga, itu Yoonkai Tour 2025. Dan yang paling menarik adalah di sini ada Heart to Heart, di mana Carmen dan teman-temannya dari Heart to Heart itu tuh ke Indonesia gitu ya. Kalau Carmen sendiri tuh pulang kampung kayak gitu ya, gitu di festival La 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 Fest ini kayak gitu. Terus lanjut di tanggal 23 Agustus ada konser dari BNK48 dan CGM48 yang bertajuk Chapter Next gitu ya. Di konser kali ini BNK dan CGM itu mengusung konsep Next Generation yang akan melanjutkan peridolan ini di 48 Thailand gitu ya. Kayak dari BNK48 itu yang ada itu adalah dari generasi 4, 5 dan juga 6. Begitupun CGM dari generasi 2, 3 dan juga 4 gitu ya. FYI karena CGM member-membernya itu udah pada graduate yang generasi pertama gitu, dan sementara di BNK itu ada generasi satunya adalah generasi ketiga kayak gitu. Mari kita dukung generasi muda di 48 Thailand agar selalu bisa jadi idol yang terbaik gitu ya, dan melanjutkan legacy dari kakak-kakaknya di BNK dan juga di CGM48 kayak gitu. Terus di tanggal 25 Agustus kemarin ada comeback dari IVE gitu ya. Ini tuh merupakan EP atau extended play mini album yang keempat mereka gitu ya, bertajuk IVE Secret, dan di title tracknya adalah XOXZ gitu ya. Kalian
bisa lihat di sini. Di comeback kali ini tuh senang banget, AIF tuh masih dengan konsep dasar dia itu royal dan elegan gitu ya, dan ini tuh keren banget karena konsep AIF yang itu konsisten dan harus dipertahankan seperti ini gitu ya, karena keren banget kayak gitu. Nah mungkin itu aja berita pop culture ke-8 di Popcorn ini, dan sampai jumpa di berita pop culture berikutnya.